Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sungguh saya senantiasa bersukacita karena Anda senantiasa bersemangat dalam mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hati Seorang Bapa. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu hari ini. Kami bersekutu bersama saat ini untuk merenungkan hati seorang Bapa, hati-Mu sendiri. Kami mohon jamalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami betapa besar kasih setia-Mu yang sempurna. Bukalah pikiran dan hati kami untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah renungan ini membawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa hidup ini terkadang terasa begitu menekan, begitu terasa berat, dan kita seringkali bahkan merasa hampir putus asa? Seolah-olah kita ini dihajar oleh berbagai masalah yang tidak ada habis-habisnya. Dalam momen-momen yang sulit seperti itulah seringkali kemudian muncul suatu pertanyaan di dalam hati kita. Mengapa semua masalah yang tidak mudah ini harus terjadi dalam hidupku? Apakah Tuhan benar-benar mengasihi aku? Kita mungkin merasa sakit dan merasa perih di dalam hati atas teguran atau hajaran dari Tuhan. Dan mungkin kita cenderung melihatnya hanya sebagai hukuman atau bahkan ketidakadilan. Namun hari ini, mari kita ubah cara pandang kita. Kita akan merenungkan suatu kebenaran yang sungguh sangat indah dan sangat menghangatkan hati, yaitu di balik setiap teguran atau disiplin yang datang dari Tuhan, terkandung hati seorang bapa yang penuh dengan kasih dan sayang. Sama seperti orang tua di dunia ini yang menegur anaknya bukan karena orang tua itu benci kepada anaknya, melainkan karena orang tua itu ingin anaknya itu tumbuh menjadi suatu pribadi yang baik dan pribadi yang bertanggung jawab. Teguran itu adalah suatu pengakuan bahwa kita yang ditegur ini adalah anak-anaknya yang berharga. Hajaran Tuhan bukanlah tanda penolakan, melainkan suatu bukti dari cinta Tuhan yang paling nyata, sebab Bapa yang baik akan mendidik anak yang Ia kasihi. Mari kita buka hati untuk dapat menerima dan memahami kebenaran ini. Mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudaraku, setiap orang pasti pernah merasakan apa itu teguran, apa itu hajaran. Mungkin itu bisa datang dari orang tua, dari guru, atau dari atasan kita, atau dari peristiwa apapun. Seringkali pengalaman ini terasa begitu menyakitkan, bahkan mungkin memalukan, atau bahkan merasa ada suatu ketidakadilan. Kita cenderung melihat setiap teguran itu sebagai hukuman atau sebagai kegagalan kita, atau mungkin atau sebagai kesalahan kita, dan bukan sebagai ekspresi cinta Tuhan kepada kita.
Namun firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 yang sudah kita baca mengungkapkan sebuah perspektif yang sungguh revolusioner. Ayat ini menyandingkan kata menghajar atau mendisiplinkan dan juga menyesah dengan dikasihi dan diakui sebagai anak. Ini berarti dalam konteks iman Kristen, disiplin Tuhan itu bukanlah penolakan, melainkan sebagai bukti yang konkret dari sebuah hubungan yang sangat mendalam. Coba kita renungkan, mengapa seorang ayah menghajar anaknya? Bukan karena ayah itu membenci anak itu, melainkan justru karena sang ayah begitu mencintai dan mengakui anak itu sebagai milik yang dikasihinya. Hajaran itu adalah upaya untuk menyelamatkan anak itu dari jalan yang salah. Dan ayahnya itu ingin membentuk karakter anaknya itu dan mempersiapkan anaknya itu untuk dapat memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Seorang ayah itu tidak peduli, tidak akan repot-repot mendisiplin. Ia akan membiarkan saja anaknya itu tersesat. Kalau ayah itu tidak mengasihi anaknya, tetapi kalau ayah itu begitu mengasihi anaknya, maka semua akan ia lakukan termasuk mendisiplinkan anaknya supaya memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Ketidakpedulianlah yang sebenarnya merupakan bentuk penolakan yang sejati. Pengakuan anak di balik hajaran Tuhan itu adalah poin kunci dari Ibrani 12 ayat 6. Adalah frasa yang berkata, diakuinya sebagai anak. Ketika Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi, masalah terjadi, atau bahkan penderitaan datang bertubi-tubi dalam hidup kita, pikiran kita yang pertama mungkin adalah, mengapa Tuhan menghukumku? Apakah Tuhan sudah tidak mengasihi aku? Namun ayat ini datang untuk membantah semua anggapan yang salah itu. Sebaliknya ayat ini berkata, justru karena ia mengasihimu, ia menghajarmu. Hajaran Tuhan adalah cap sebagai pengakuan bahwa kita adalah anak-anaknya yang sah. Jika kita bukan anaknya, kita tidak akan pernah didisiplin olehnya. Kita dibiarkan berkubang dalam dosa dan kesalahan kita sendiri tanpa ada campur tangan ilahi. Tuhan akan mendiamkan kita sampai kita itu akhirnya menjadi binasa karena kita dibiarkan oleh Tuhan. Disiplin Tuhan adalah sebuah privilege yang hanya diberikan kepada anggota-anggota keluarga yang khusus, yang dikasihi, yang istimewa. Disiplin ini bisa berwujud dalam banyak hal, bisa karena kegagalan dalam rencana yang sudah kita susun dengan baik, atau kita mengalami kehilangan materi, atau kita mengalami suatu sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh bahkan, atau sebuah kesadaran yang sangat tajam akan dosa kita melalui saat kita belajar kebenaran firman Tuhan. Apapun wujudnya, tujuannya itu selalu sama, untuk mendewasakan kita dan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Tujuan akhirnya adalah kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Memahami hajaran sebagai bukti cintanya. Yang pertama,
Tuhan adalah Bapa yang sempurna. Hajarannya tidak pernah didorong oleh emosi yang marah, yang tidak terkontrol, melainkan oleh kasih yang begitu teguh dan juga hikmat yang sungguh tidak terbatas. Kita harus belajar untuk dapat melihat di balik setiap rasa sakit dan juga setiap ketidaknyamanan dari teguran Tuhan itu dan mulai melihat hati seorang bapa yang penuh kasih dan sayang. Yang kedua, hajaran adalah pembentukan, bukan penghancuran. Sama seperti seseorang yang membuat perhiasan, memanaskan emas untuk membuang kotorannya, Tuhan mengizinkan panas di dalam hidup kita untuk menghilangkan kotoran dosa yang ada di dalam hidup kita. Itu bisa soal kesombongan dan juga soal keegoisan kita. Tuhan sedang membentuk kita menjadi suatu bejana yang jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai. Yang ketiga, hajaran menjamin masa depan. Setiap teguran adalah suatu pelatihan. Itu mengajarkan kita suatu disiplin rohani, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dan memilih yang benar daripada memilih yang mudah, tetapi itu hal yang salah. Tanpa disiplin, kita tidak akan pernah siap dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang lebih besar dalam panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat memiliki hidup yang berkemenangan. Yang keempat, hajaran membawa kedamaian. Meskipun terasa menyakitkan pada saat itu, tetapi di dalam Ibrani 12 ayat 11, saudara dapat baca, meyakinkan kita bahwa buah dari disiplin itu adalah menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai bagi mereka yang dilatih olehnya. Kesadaran akan kebenaran, akan ketaatan, dan hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan selalu membawa kedamaian yang melampaui segala pengertian kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengubah cara pandang kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Daripada lari dan mengeluh, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, Bapa, pelajaran apa yang Engkau ingin ajarkan kepadaku? Bagaimana Engkau ingin membantuku melalui ini? Menerima hajarannya dengan kerendahan hati adalah tanda kedewasaan rohani dan juga suatu pengakuan bahwa kita sepenuhnya berada dalam naungan kasih Tuhan yang sempurna. Disiplin Tuhan adalah lagu cinta yang kadang bernada minor, tetapi harmoninya selalu membawa kita pulang ke dalam pelukan Bapa yang penuh kasih dan sayang. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami merenungkan kasih-Mu yang agung, seperti tertulis dalam firman-Mu. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan, terkadang teguran dan hajaran-Mu terasa berat dan menyakitkan. Ya Tuhan, kami seringkali tidak mengerti, namun hari ini kami memilih untuk percaya. Kami sadar di balik setiap disiplin yang keras ada bukti cinta-Mu yang sungguh tidak terbatas. Ya Tuhan, teguran-Mu bukanlah penolakan, melainkan pengakuan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sah. Bantulah kami ya Roh Kudus, agar dapat melihat setiap kesulitan
bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pelajaran yang membentuk kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mampukan kami menerima ajaran-Mu dengan hati yang terbuka dan bersyukur, karena Engkau adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah berhenti mengasihi dan mendidik kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus akan menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.